Mari kita memuji Tuhan. Shalom semuanya. Shalom, ya. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Memujamu, ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh hidupku memujimu, ku memujamu, ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Tuhan Yesus, Kau baik, Kau sungguh Allah yang sungguh sangat baik. Pagi hari ini Kau tetap menyertai kami dalam siaran gembala, siaran renungan pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Kau berikan roh pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan Kau berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Dan serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Kau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Haleluya. Amin. Selamat pagi semuanya. Terima kasih untuk doa-doanya, sehingga semalam saya sudah menjalani operasi katarak ya, mata sebelah kiri. Pagi ini tidak bedaan ya, cuma pakai moisturizer saja supaya debu bedaknya tidak masuk mata ya. Sudah boleh dilepas, itu penutupnya ya. Penutupnya kayak itu, tolong Pak Gem biar tahu ya.
memang operasinya dikatakan orang-orang kan nggak sakit gitu ya. Ya memang sakit sing ya apa gitu ya enggak. Tapi ya sakit. Ini penutup matanya ya kayak erosi ini ya, saringane makan masakan Jepang itu loh ya, bolong-bolong. Jadi ini ditutupkan sini. Isolasi. Nanti kalau tidur malam suruh pasang lagi, tapi kalau siang hari suruh buka ya. Takutnya tidurnya nanti takutnya ucek-ucek atau kena bantal guling gitu ya. Ya ini. Nah semalam kan jam 7 dilaksanakan, setengah jam aja kok ya. Ini enggak saya buka soalnya masih ada kayak selaputnya gitu ya. Kalau memang difokuskan ya terang, tapi saya biar alami aja, dikasih obat tetes ya. Jadi kalau ini enggak saya pakai karena ya bingung, ini kan normal, ini kan belum jelas, jadi rodok bingung ya. Jadi ya tak tutup aja separuh gini ya. Ya kadang yang ngintip, kadang ya ditutup gitu ya. Nanti sore harus kembali lagi untuk diperiksa gitu ya. Ini ada obat tetes 2 macam supaya ya nggak tahu obat apa itu ya. Jadi ya begitu ya, kalau orang banyak ya yang operasi kemarin yang menyertai antri ya. Antri setengah jam sekali ganti orang. Cepet sekali kayak apa ya? Ya kayak sudah biasa ya. Mungkin sudah jutaan orang yang beliau operasi, jadi di ruang operasi santai ya, nyanyi lagu-lagu jadul ya. Ya saya diajak omong, diajak bicara, tapi ya sedikit kaku, tegang ya, namanya mata diutek-utek itu walaupun enggak rasa ya. Ya pedih gitu ya, takut. Jadi biusnya itu bius lokal ya, dibersihkan dulu keliling matanya terus ditutup. Ya ini tok yang dibuka, jadi mata kanan saya enggak bisa lihat. Dokter-dokter itu mengambil alat-alat apa aja saya enggak bisa lihat. Nah, terus diberi obat tetes yang beberapa menit sekali diteteskan ya, jadi bisa mengalir airnya begitu ya. Ya serem-serem sedikit karena kita nggak tahu ya prosedurnya atau prosesnya itu bagaimana gitu ya. Tapi mereka ya guyonan, mereka santai, mereka nyetelin lagu-lagu jadul, katanya itu zamanku. Dokternya SD, aku sudah mahasiswa. Ya dokternya berarti masih separuh umur lebih dikit gitu ya. 8 tahun. Mungkin terdapat 8-10 tahun sama saya ya. Ya puji Tuhan, ya semalam langsung tidur aja ya, sebab ya diomong kemeng itu ya kemeng tapi enggak cekot-cekot ya. Ya kan ini masih agak bengkak ya karena habis kayak di kop gitu ya. Jadi yang atas dibawa ke atas, yang bawah dibawa ke bawah gitu ya. Terus mungkin ditekan, jadi mungkin bola matanya agak nampak gitu ya, keluar separuh mungkin loh, saya enggak merasa karena dipati rasa ya, dan kemudian dikerjakan ya. Ini sekarang pemulihan, dukung doa senantiasa supaya ini saya enggak bisa baca dengan baik, biar Pak Gem aja yang baca ya. Kalau saya baca lewat HP bisa, tapi kalau buku agak sulit, biar Pak Gem yang baca ya. Yuk kita baca firman Tuhan. Terima kasih sekali lagi untuk dukungan doanya. Mari kita baca Markus 1 ayat 35 sampai 39. Markus 1 ayat 35 sampai 39. Dengan perikop Yesus mengajar di kota-kota lain. Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, semua orang mencari engkau. Jawabnya, marilah kita pergi ke tempat lain.
ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Amin. Di ayat 38 tadi dikatakan, jawabnya, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. Yesus datang untuk memberitakan Injil. Berikut dari bacaan kita pagi hari ini yaitu Kristus prioritas kita. Kita harus memprioritaskan Kristus di atas segalanya ya. Bolehkah kami mengundang Anda menjadi pembicara utama dalam konferensi nasional kepemimpinan gereja kami? Setelah membaca undangan dari organisasi ternama itu, Yose membalas. Ada seorang yang bernama Yose ini membalas dan mengatakan, saya akan mendoakannya terlebih dahulu. Di kemudian hari, setelah menolak tawaran itu, Yose berkata kepada temannya, aku menyadari bahwa panggilan Allah untukku adalah mengelola bagian editorial dari sebuah proyek misi, sedangkan melayani sebagai pembicara akan merenggut banyak waktu dan tenaga dari tanggung jawabku tadi. Jadi aku menolaknya supaya aku bisa mengerjakan apa yang Allah ingin aku lakukan. Apa yang Allah ingin aku lakukan itulah prioritas Yose sekaligus faktor penentu keputusannya. Yesus juga menjadikan tujuan Allah sebagai prioritasnya. Setelah seharian penuh Yesus menyembuhkan banyak orang di Kapernaum yang sakit dan kerasukan setan. Pagi-pagi sekali dia sudah pergi ke tempat yang sunyi untuk berdoa. Ya, dikatakan di Markus 1 tadi. Ya. Yesus pergi ke tempat yang sunyi untuk berdoa. Murid-muridnya lalu datang dan berkata, semua orang mencari engkau. Ya, semua orang mencari engkau, dan Yesus sedang ke tempat sunyi untuk berdoa. Kemungkinan sebagian orang mencari dia untuk meminta kesembuhan. Akan tetapi Kristus tidak membiarkan hal-hal mendesak atau popularitasnya yang tiba-tiba menjulang itu menentukan apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, katanya, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, memberi pelayanan ke seluruh Galilea, yang termasuk pemberitaan Injil. Bagaimana kita dapat mengetahui tujuan Allah bagi hidup kita? Kita dapat datang kepadanya melalui doa, memberi diri dipimpin oleh hikmatnya yang diperoleh lewat pembacaan kitab suci, dan meminta nasihat dari saudara-saudara seiman yang memang hidup di jalannya. Mari mengisi kehidupan kita dengan mengerjakan apa yang Allah ingin lakukan. Ya. Ini kisah tentang Yose yang dia menolak dengan halus untuk diminta sebagai pembicara di suatu konferensi ya. Karena tugas dari Yose ini bukan sebagai pembicara, tapi dia sebagai apa tadi itu ya, editorial. Dia itu kerjanya sebagai editorial dan bukan pembicara, sehingga kalau dia diundang pembicara dia menolaknya gitu loh ya.
ini tapi Kristus ini dia tidak pernah menolak ya. Dia waktu berdoa dikatakan oleh murid-muridnya, banyak orang yang sedang mencari engkau. Nah begitu dikatakan, Yesus langsung dia pergi ke kota-kota sekitar untuk menginjilan dan untuk menyembuhkan banyak orang ya. Jadi kita ini ya apa ya, kadang-kadang agak sok ya, aku sudah kerjakan ini kok di dalam pelayananku dan aku tidak mau mengerjakan yang lain. Tapi Yesus ini luar biasa ya, dia kerjanya itu serabutan. Semua dikerjakan. Jadi kita ini kadang-kadang kan sok yo dan sombong ya, milih-milih kita ini, kerjaan yang remeh-remeh itu kadang-kadang kita tidak mau ya. Buat apa melayani di situ, aku sudah melayani di sini kok. Nah ini kalau kita punya hati melayani itu ya melayani semuanya ya, enggak pilih-pilih kasih ya, pilih-pilih tempat pelayanan ya. Kita sudah ditempatkan di tempat pelayan yang terhormat, dan kita waktu diperintahkan untuk melayani di tempat yang lain yang lebih rendah istilahnya gitu, kita sedikit menolaknya dengan alasan bermacam-macam, kita menolaknya ya. Jadi kita harus meneladani Yesus ya. Yesus adalah prioritas kita ya, sehingga kita bisa meneladaninya. Kita tidak pilih-pilih di dalam melayani Tuhan ya. Di sini ada pertanyaan, yaitu bagaimana Anda dapat sungguh-sungguh meminta Allah untuk memimpin kehidupan Anda ya. Kita harus dapat ya sungguh-sungguh meminta Tuhan itu untuk memimpin kehidupan kita ya. Apapun yang Tuhan perintahkan ya, boleh kita ambil waktu sesaat untuk berdoa ya. Ya, aku tak doa dulu ya, nanti aku dijawab Tuhan. Kalau Tuhan memang buka jalan ya, kita harus melakukannya dengan baik ya. Kapan Anda pernah mengalami pertolongan Allah bagi Anda untuk hidup sesuai tujuannya ya. Semua kita pelayanan ini ya tujuannya untuk memenangkan jiwa bagi kerajaan Tuhan ya. Melayani di tempat manapun tidak masalah gitu loh. Jadi kita tidak pilih-pilih ya. Demikian bisa tentang hari ini, yaitu kita harus prioritaskan Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan. Kristus pun punya prioritas-prioritas ya. Ketika dia dikerumuni banyak orang-orang itu membuat dia capek, kelelahan, Kristus juga menghindar dan pergi ke tempat sunyi untuk berdoa. Prioritas Kristus adalah melayani Bapaknya ya. Ia harus dekat dengan Bapaknya. Ia harus banyak berkomunikasi dengan Bapaknya. Demikian juga kita hidup orang percaya ya. Kita banyak berkomunikasi dengan Bapaknya. Kita banyak berdoa. Selalu semuanya harus dikerjakan dengan doa ya. Bu Fen Shop berkata, tolong doakan anak saya biar ke gereja lagi. Ya, inilah tugas-tugas kita ya, mendoakan supaya banyak orang bertobat, banyak orang mengenal Kristus. Kalau hari-hari ini kaum muda itu untuk pergi ke gereja beribadah agama apapun itu rasanya sulit ya, karena mereka sudah pegang handphone, pegang gadget, bisa mencari tahu segala sesuatu di gadget, dan juga mereka senangnya pergi ke gereja yang seperti pertunjukan ya, gebiar-gebiar menyanyi puji-pujian yang luar biasa. Bukan berarti gereja tersebut jelek, enggak ya, tetapi mereka lebih senang untuk suasana yang hingar-bingar meriah begitu ya. Padahal kalau kita itu ingin bertemu Tuhan ya, memang bisa saja terserah Tuhan mau menemui kita di mana saja, tetapi kalau kita mau mendekat ke diri kepada Tuhan,
maka kita akan menyendiri bersama Tuhan saja. Ya, seperti Tuhan Yesus, dia pergi ke tempat sunyi untuk bisa berdoa. Bukan berarti di tempat ramai kita tidak bisa berdoa, bukan. Tetapi untuk sesuatu yang fokus, maka kita harus juga mempunyai lingkungan yang mendukung untuk kita fokus, begitu ya. Jadi kita patut berdoa buat anak-anak kita. Kita patut mendoakan mereka setiap hari, setiap saat, bahkan untuk mereka dapat terlindung daripada si jahat. Jika si jahat menyerang, mereka punya benteng-benteng perlawanan, punya senjata-senjata perlawanan ya. Hari-hari ini banyak orang tua yang menangis karena anak-anaknya. Maka dari itu kita harus berdoa untuk mereka bahkan sedari dalam kandungan ya. Tapi ada orang-orang yang mungkin belum sadar dan baru hari ini mau mendoakan anak-anak mereka ya. Tidak apa-apa, lebih baik ya terlambat daripada tidak sama sekali. Hari-hari ini kan banyak orang tua yang mengeluh mengenai memasukkan anaknya ke sekolah, kuliah dan sebagainya. Ya itulah perjuangan mama papa ya, supaya nanti anak-anak bisa mengerti bahwa orang tua sudah berjuang mati-matian untuk mereka ya. Jadi ada bagusnya kita menceritakan sejarah dari keluarga kita masing-masing ya. Bagaimana dulu nenek moyang kita bekerja siang malam untuk mendapatkan nafkah ya. Apalagi dulu sekolah belum menjamur seperti sekarang ya. Sekolah itu sesuatu yang langka ya, yang hebat banget kalau orang bisa sekolah itu ya, dari dulu sampai sekarang gitu ya. Tapi tanpa sekolah yang baik, anak-anak ini tidak bisa terdidik dengan baik, akan menjadi susah diatur dan susah mengatur dirinya sendiri ya. Nah, ayo yang masih punya anak-anak yang perlu dibimbing, dipimpin, ayo semuanya kita laksanakan dengan sukacita. Kita prioritaskan mana yang terlebih penting dalam hidup kita ya. Apakah sekolah anak-anak lebih penting daripada kepentingan kita yang lain ya, daripada kepentingan pribadi yang manfaatnya kurang gitu ya. Lebih baik kita prioritaskan kepada yang paling penting saat ini. Tuhan Yesus memprioritaskan hubungannya dengan Bapaknya ya, karena dia harus menjalankan perintah-perintah Bapaknya untuk bisa melaksanakan tugasnya di bumi ini. Ayo kita selalu dekat kepada Tuhan. Terima kasih untuk semua yang sudah mendoakan tadi, yang mungkin belum mendengar kata-kata saya tentang operasi katarak ya. Ini sebelah kiri udah dioperasi tapi masih ada belum jelas karena masih harus ditetes-tetesi obat. Terus kemudian masih ada kayak selaput yang masih menutupi, ada bayang-bayang gitu. Nanti sore kan saya harus kembali lagi. Jadi saya lebih suka menutup mata kiri daripada membukanya ya. Karena juga masih kayaknya ya baru belum 24 jam ya. Masih sedikit ndak nyaman gitu ya. Ya, semoga nanti setelah 1-2 hari lagi sudah mulai normal gitu ya. Amin. Terima kasih untuk dukungan doanya semua ya. Ini penutup mata saya harus masih digunakan kalau tidur ya. Lucu. Jadi gini. Di plester, di isolasi putih yang untuk kulit manusia. Nah ini kalau nanti ada yang mau operasi katarak, mau bincang-bincang sama saya ya enggak apa-apa. Jangan takut. Ya saya sih enggak takut ya, tapi saya ya tanya-tanya itu sakit enggak gitu ya, karena ada 5 orang ya yang antri ya, satu persatu dipanggil terus keluar dituntun. Kan ngeri juga ya. Tapi dokternya itu nyetelin musik, ngajak ngomong supaya saya nggak terlalu tegang ya. Tapi badan ini ya kaku karena ruangannya super dingin ya, dikasih selimut sih.
terus ya kita nggak tahu mata kita diapakan, kelopaknya dibuka gitu ya, terus dikasih kayak penahan jadi tetap terbuka. Nah itu yang menyebabkan sakit juga ya, jadi kemeng di sini karena habis kayak di apa ya tuh, ditekankan gitu ya supaya bola mata lebih jelas bagi mereka untuk dilaksanakan pengeluaran lensa lama dan pemasukan lensa yang baru gitu ya. Ya kerasa waktu mungkin disuntik atau dimasukin, nggak ngerti apakah disayat atau enggak, saya juga nggak kerasa, memang nggak kerasa karena dikasih air ya, tetesan obat gitu ya. Tapi ya rodok kemeng-kemeng gitu ya, ngeri-ngeri sedep. Sore ditanyakan dokternya bagaimana Iya prosesnya. Ya, itu Karena bola mata harus disobek itu masukkan lensanya. enggak, kalau dokternya ngomong kan cuma disayat kecil untuk masukin alat itu ya 2 mili kalau nggak salah ya. Ya nanti malam saya tanya penjelasan yang jelas gitu ya. Besok saya kasih tahu lagi supaya nggak takut ya kalau Ya, nanti dikatakan katarak harus operasi gitu ya. Katakan pada dokternya bahwa informasi ini saya harus informasikan kepada teman-teman yang akan Operasi. katarak sehingga mereka tidak takut apa yang sudah dioperasikan itu. Ya, mari. Kalau kita lihat di itu operasi apa itu prostat itu ya, kan ngeri itu kalau saudara lihat prosesnya operasi prostat itu. Tapi ya sudah, kita kalau perlu dioperasi ya sudah pasrah saja. Tapi saya enggak buka YouTube ya. Nah, itu kalau buka untuk YouTube, bertanya bagaimana proses operasi katarak, nanti aku takut. Nah, tambah takut bisa. Jadi lebih baik aku enggak tahu, duduk pasrah berdoa, wis biar selebihnya Tuhan yang menolong ya. Tapi waktu saya mau Tapi nanti operasi setelah prostat, itu dia yang tunjukkan itu filmnya saat dioperasi itu, ini lo lihat dari waktu serem juga, tapi ya enggak takut saya. kalau bukan kita kan ya. Kita enggak apa-apa Nah, lihat-lihat gitu ya. Nakal. Tapi kalau kita lebih baik enggak lihat ya. Nah, iya, itu beden-bedennya orang tapi Ya itu cenderung manusia kan membesar-besarkan persoalan ya. Dulu waktu belum operasi juga dikatakan begini, nanti 2 minggu enggak boleh keramas, enggak boleh kerja berat, nggak boleh menunduk, enggak boleh gini, enggak boleh gitu. Nah terus aku piye? Tapi dokternya ngomong, siapa yang ngomong? Siapa yang ngomong itu katanya? Semua boleh Ya, semua dilakukan. orang ngomong gitu. Beliau berkata enggak apa-apa, semua boleh dilakukan, tapi ya kita tahu diri lah, enggak usah nemen-nemen Cuma ya. nggak boleh dipukul matanya, nggak boleh kebentur. Bu Ruth Sugiyarti ngomong, saya pakai KIS bisa tidak ya Bu operasi katarak? Oh bisa ya, pakai Bisa. BPJS KIS itu bisa. Ada rumah sakit yang punya pemerintah yang di mana ya? Mitra keluarga bisa. Di Ketintang atau apa? Di Delta Surya juga bisa kok BPJS. Di mitra keluarga. Ibu harus minta rujukan dulu di puskesmas terdekat, di dokter mata terdekat. Kemana harus? Terus nanti ibu daerah mana untuk operasinya. Jadi sebelum terlalu matang pun bisa dioperasi saat ini ya. Jadi yang penting gula darah juga dijaga untuk mendekati normal atau baik. Tapi saya diperiksa, dokter berkata gula darahnya enggak apa-apa, Enggak sampai ke mata. enggak sampai ke mata gitu. Masalah Karena minum obat. kataraknya itu karena saya kan minum obat Rutin. harus diminum tiap hari untuk diabetesnya gitu ya. Ya inilah masalah-masalah lansia ya. Kita harus persiapkan diri. Ya suatu saat nanti kalau matanya sudah burak ya lebih baik dilaksanakan sebelum tidak bisa lihat ya. Sebab kalau diabetes itu memang bisa menyerang saraf mata, nanti bisa buta ya. Kan eman. Kita dikasih dokter, dikasih kartu KIS, BPJS, tapi nggak proaktif ya. Ayolah kita proaktif, kita saling mendoakan, kita saling menginformasikan, sehingga semuanya bisa baik-baik saja, itu harapan kami ya.
Ya, terima kasih Bu Reni, Pak Fran, Bu Sepsi, Pak Anton, Esther, Bu Foni, Pak Paulus, Bu Saiman, Pak Saiman, Bu Ruli, Pak Mei, Marta, Martin, Marcel, Fan Shop, Bu Indah, Prima, Pak Anton, Bu Titi Sulistiani, Bu Viken, Pak Henry, Bu Wanda, Pak Budi. Oke, semuanya yang sudah bergabung, selamat pagi semuanya. Pak Martin, Bu Febi, mari kita berdoa. Haleluya. Makasih Tuhan Yesus atas firman-Mu. Ya Tuhan Yesus, kita selalu menjadikan Engkau sebagai panutan daripada kami. Ya, di saat kami Kau perintahkan kemanapun untuk berangkat menginjil, melayani, kami tidak pilih-pilih di dalam pelayanan ini, dan kami melayani dengan hati yang tulus, ikhlas, sehingga kami bisa melayani semua pekerjaan-Mu dengan baik Tuhan Yesus. Kemanapun Kau tugaskan kami akan laksanakan, ya Tuhan Yesus. Ya, terlebih dahulu memang kita berdoa untuk minta petunjuk daripada Engkau Yesus dan pimpinan-Mu, sehingga di dalam pelayanan kami Engkau bisa pimpin dan mengarahkan kepada kami yang benar, sehingga kami dapat memenangkan jiwa-jiwa bagi kerajaan-Mu, ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak, kami mengucap syukur terima kasih. Jika kami sakit, Engkau telah menyembuhkan kami. Amin. Kami berdoa untuk Ibu Megawati yang ada di Rumah Sakit Delta Surya, supaya bisa pulang ke rumah tangganya dan disembuhkan dari segala penyakitnya. Haleluya. Terima kasih. Operasi katarak kami juga sudah kami tempuh dan sedang dalam proses pemulihan. Terima kasih karena Engkau tetap menyertai kami dalam segala keadaan. Kami berdoa untuk anak-anak yang tidak mau ke gereja, tidak mau beribadah. Tuhan panggil mereka, Tuhan tarik mereka untuk datang menyembah kepada Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk mereka yang daftar sekolah, kuliah, apapun juga les-lesan dan semuanya yang mereka harus belajar. Tuhan berkati mereka, berikan dana yang cukup untuk mereka bisa membayar semua tagihan-tagihan. Terima kasih Tuhan untuk mereka yang mau merintis usaha pekerjaan. Tuhan menolong mereka dengan membuka jalan di hadapan mereka, mengirim orang-orang yang mendukung mereka. Terima kasih ya Bapa. Oleh sebab itu kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. See you tomorrow guys. Tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih untuk semua dukungan doa. God bless you. Baik yang nanti siang, nanti malam menyertai renungan ini. Semuanya diberkati Tuhan. Amin, amin, amin. Amin.